Aldi ya. Halo teman-teman semua, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama Beta Aldi. Jamar kalau dekat logat am. Ya, saat ini saya mau bersaksi tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa hadir bersama-sama teman-teman dengan kakak-kakak yang ada di sini itu karena semua anugerah Tuhan. Saya tidak tahu bahwa keinginan saya itu tidak menjadi seorang hamba Tuhan, bahkan kuliah Alkitab sekalipun. Saya tidak pernah ingin menjadi seorang pendeta. Keinginan saya itu menjadi seorang TNI abdi negara. Ketika di tahun 2019 saya ikut kegiatan youth camp itu di STEMA KTKT Ambon. Di situ saya mengikut banyak perubahan. Dan ketika selesai dari itu, saya kembali ke gembala saya di gereja saya, Gestia Apostolos. Dan situ masuk tahun 2018. Masuk tahun 2018 dan masuk tahun 2020 saya lulus sekolah. Saya mengikuti tes tentara TNI AD, umur saya masih 17-8 bulan. Di situ seleksinya nggak diterima karena umurnya belum sampai. Terus itu saya ikutnya secaba. Pada waktu ikut secaba, saya jatuh karena umur gak sampai. Saya lagi coba di bulan Oktober, itu catat gelombang kedua. Saya tes lagi. Masuk tahun 2021 saya ikut lagi. Saya bilang, ini Tuhan, ini gimana? Teman-teman saya bahkan yang sudah tes sama saya, bahkan mereka udah jatuh yang lebih dulu daripada saya, mereka lagi kembali sampai mengikuti pendidikan. Sementara saya yang selalu berdoa, pergumulan yang sangat berat. Di tahun yang berikut lagi, saya tes lagi. Saya tes, saya berdoa, saya bilang sama mamaku begini, Ma, ini gimana? Saya sudah tes sudah banyak kali, 12 kali tes TNI, Polri, Angkatan Laut, tidak gagal. 4 kali pakai orang dalam, tidak jadi. Saya pakai orang dalam, mama saya menghadap kepada bupati untuk masuk menjadi seorang TNI, tapi tidak pernah masuk. Dan pada waktu itu gembala saya telepon, Aldi, ingatlah surat sudah masuk. Saya tidak merasa surat itu resmi dari sekolah teologi Alkitab, dari KTKT. Saya nggak pernah terpikir mau jadi seorang pendeta, bahkan terpikir untuk menjadi sekolah Alkitab. Saya bilang gini, kalau saya nggak jadi tentara, mendingan saya kerja. Saya nggak mau jadi kuliah, saya tidak mau kuliah. Intinya tekadku cuma jadi tentara. Saya sudah latihan fisik, latihan mental, dipukulin, ditendang. Itu sudah banyak saya sudah jalani. Sepanjang saya jalan itu, saya sudah bilang, ini Tuhan, saya mau nggak tahu ini masa depanku gimana ini. Dan pada waktu itu teman-teman saya bilang, kita jatuh, kita dengan hasil pantauan kita jatuh. Saya sudah, pikiran sudah kosong. Saya jalan, hampir saya ketabrak sama mobil. Saya hampir ketabrak sama mobil. Mama saya telepon, saya nggak mau angkat karena saya takut kecewa mama saya kalau terdengar saya sudah gugur lagi. Saya bilang gini, Tuhan, ini gimana? Masa depan saya ini gimana? Bahkan teman saya yang pakai orang dalam, mereka bisa berhasil. Tapi saya yang sudah 4 kali transfer 10 juta, itu DP-nya awal. Kalau ketika botak, selesai dengan hasil pantauan pusat, 65 jutanya nyusul. Sudah siap, saya sudah siap di ATM. Tapi gak pernah tembus juga. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini gimana? Teman-teman saya sudah banyak, sudah jadi teman angkatan saya, sudah banyak sudah jadi tentara, banyak sudah jadi polisi, banyak sudah jadi semua. Terus saya ini gimana Tuhan? Saya cuma bisa berdoa. Dan pada waktu itu teman-teman saya bilang, Aldi, gak usah nangis. Saya pergi di Taman Kota Ambon, Patimura. Saya menangis. Teman-teman bilang, Aldi, gak usah nangis. Mari kita beli Shopee 2 botol rokok.
1 bungkus anggur, 2 botol. Mari kita duduk, kita minum. Di situ apa yang terjadi? Ketika minuman itu sampai di saya alasan begini, tunggu saya pergi ke kamar mandi dulu. Saya pergi ke kamar mandi, saya langsung pulang. Terus teman saya telepon, Ali kamu di mana? Kok nggak boleh balik? Saya bilang maaf, kakak saya telepon suruh pulang. Padahal enggak, saya nggak mau minum kayak gini. Walaupun aku sih hancur-hancurnya, tetapi aku nggak mau merokok, nggak mau minum minuman keras. Dan pada waktu itu saya tes yang kemarin tahun 2023, itu tes terakhir 12 kali tes. Saya bilang, Tuhan kalau misalkan saya nggak tembus juga, gimana masa depanku ini Tuhan? Saya cuma berdoa. 1 bulan kita tuh menunggu hasil untuk lolos. Itu pun juga bentuk PDF online. Karena sudah masuk dalam penerimaan Catam yang baru di bulan Oktober, itu 1 bulan itu saya menunggu hasil. Saya cuma berdoa dan berdoa. Pada hasilnya, dengar hasilnya, jatuh juga. Dan saya sudah kecewa. Saya bilang gini, saya tahu rasanya nggak dijawab doa sama Tuhan. Masalah yang begitu berat saya sudah rasakan semua. Sampai hari ini saya bisa gabung sama teman-teman, bahkan saya bisa ada di hadapan teman-teman itu karena Tuhan. Ketika saya bilang ini, saya doa pergumulan, saya bilang, Tuhan, kalau emang Tuhan gak mau pakai saya jadi tentara abdi negara, tolong kasih yang terbaik, tunjukkan jalanmu. Dan pada waktu itu saya berdoa dan Tuhan jawab. Cahaya yang begitu sinar datang kepada saya. Dan di situ cuman Tuhan bilang gini, hai anakku, datanglah kepadaku. Terus gak nyangka, aku bilang, gak pernah aku bisa merasakan bahwa saya mau ingin jadi kuliah pendeta, menjadi hamba Tuhan. Gak ada terkeinginan untuk jadi kuliah pendeta, gak ada. Saya cuma ingin kalau gak jadi tentara, saya ingin kan kerja. Bahkan mama saya kerja 3 kali buat saya tentara. Bahkan saya kerjanya di hotel di Ambon. Bahkan saya kerja juga di pasar Marika untuk saya mencari uang untuk kembali lagi tes. Saya kerja menjadi tukang bakar aspal di kota Ambon. Saya kerja panas-panasan, 3 juta saya mau beli HP. Tapi mama saya telepon, Adek, gak usah beli HP, karena saat ini mami gak ada uang. Akhirnya saya gak jadi beli HP. Sampai sekarang saya masih pegang HP yang sama. Dan terbayang di situ, saya bilang, Tuhan ini gimana gitu ya. Dan pada waktu saya melihat ini, Tuhan kalau misalkan ini memang panggilan Tuhan, Tuhan ulang lagi jawabanmu ini, berbicaralah bagi saya Tuhan. Dan di situ sama seperti yang itu. Cuman Tuhan bilang, hai anakku, datanglah kepadaku. Dan di situ saya tidak pakai lama. Saya bilang kalau misalkan Tuhan izinkan saya telepon mama saya, Pak, saya siap untuk berangkat. Sebenarnya saya mau kuliah pendetanya di Sati Malang. Tapi Tuhan berkata bahwa saya ke Jakarta. Saya tidak pernah merantau kemana-mana, paling di Jakarta doang. Ini paling Jakarta lagi, paling di Ambon saja. Saya paling di Ambon, itu cuma di Ambon, kerja di Ambon saja. Baru terjadi bulan Agustus yang 2023, saya pertama kali injang Jakarta. Saya baru tahu, oh Jakartanya seperti ini. Dan lain nggak tahu. Pada saat datang mendaftar di ATAPT, ikut perkuliahan awal, saya sudah mau stop. Saya sudah mau berhenti. Bilang, Tuhan saya nggak mampu. Saya manusia yang biasa. Otak saya nggak mampu untuk, bahkan orang bilang mau kuliah pendeta ini gak gampang. Banyak tantangan, banyak cobaan, rintangan yang harus kita lewati. Bahkan dalam Alkitab pun juga kita harus belajar lebih detail lagi tentang sejarahnya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu butuh waktu yang proses yang lama supaya kita bisa mengetahui itu semua. Di situ saya nangis, saya bilang ini, Tuhan, saya mau berhenti. Saya mau cari kerja. Tapi saya sadar
Tuhan sudah bawa saya sampai di tempat ini, Tuhan juga akan selesaikan saya sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi orang yang pengikut Kristus. Saya percaya di teman-teman di sini pasti ada yang mengalami, tetapi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Percaya kepada Tuhan, masa depanmu serahkan buat Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita nggak tahu masa depan kita nih, mungkin sebagai manusia kita pengen mau jadi ini, tapi kalau seizin Tuhan, Tuhan bilang datanglah kepadaku melayaninya. Jadi kesaksian saya ini tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya nggak nyangka bisa ada di Jakarta, bisa ada bersama-sama dengan teman-teman bergabung. Itu bukan karena kekuatan saya, bukan kemauan saya, tetapi semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Mungkin itu dari kesaksian saya. Terima kasih. Wow, kesaksian yang memberkati kita semua bahwa sekali Tuhan panggil, Tuhan akan membimbing kita pada apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, teman-teman. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau merenungkan semua kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan yang telah membawa kita memasuki tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan.
love you so much. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap hidup kami. Seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mempersembahkan waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan itu memerdekakan kami. Kami sambut berkat Tuhan demi nama Yesus Kristus kami yang hidup. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat dulu teman-teman. Setiap memasuki tahun baru, orang membangun resolusi dan harapan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi sadar atau tidak, sebenarnya kita meninggalkan tahun yang lalu dengan segudang resolusi yang belum terlaksana dengan sempurna. Yang perlu kita sadari dan pahami dengan jelas adalah bahwa resolusi bukanlah sekedar daftar harapan dan rencana. Resolusi bukan juga sekedar mengikuti tren saja. Bukan juga sekedar sok-sokan optimisme belaka yang memanipulasi diri sendiri untuk mampu menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang baru. Seharusnya resolusi adalah perencanaan yang matang, yang didasari pada pemahaman dan keyakinan yang jelas akan sebuah tujuan mulia yang dirindukan. Resolusi adalah komitmen dan keteguhan yang benar-benar harus digumuli, dan sadar itu semua mutlak perlu dalam hidup kita. Tapi atas dasar apa kita membangun resolusi kita di tahun ini? Apa yang menjadi patokan kita membangun sebuah resolusi? Kita tidak akan pernah mampu membangun dan menghidupi resolusi yang ideal sebelum kita mengarahkan tujuan dan pandangan kita pada Allah yang telah menciptakan kita dan pada tujuan mulianya yang Dia tuliskan dalam Injil. New Sermon Series kali ini kita akan membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana kita merencanakan dan menghidupi resolusi yang dibangun di atas dasar Injil Kristus yang akan menjadi patron kita ke depan dalam menapaki hari demi hari sepanjang tahun 2024. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah di awal tahun 2024 ini. Kami berkumpul bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Saudara, cuma segitu semangat 2024. Sama-sama amin. Oke ya, bukan kampanye ya. Agak ragu-ragu saudara ya. Saudara, siapa yang merasa Kak John keren banget WL hari ini, kasih tepuk tangan. Haleluya. Juga Teresa dan Kenneth keren juga, kasih tepuk tangan. Dan Energize ada anggota baru juga, kasih tepuk tangan. Ya, puji Tuhan saudara. Siapa yang diberkati oleh kesaksian Aldi, kasih tepuk tangannya. Saya agak mirip-mirip dengan Aldi ya. Mirip tapi nggak mirip. Jadi tahun 98 itu saya sebenarnya mengarahkan diri ke STPDN. Dan saudara-saudara, waktu itu saya, Aldi tadi pakai istilah ya, orang dalam ya, inside man sebenarnya ya. Saya juga agak kuat nih backingan saya ini, karena om saya ini dosen. Kalau saudara lulus dari STPDN, maka lanjut ke sana. Saya nggak sebut ya. Ya kira-kira begitu. Jadi saya diantar, lalu kemudian sama, saya panggilnya Bapak Muda dan Inang Muda begitu. Oh, langsung ngangguk ini ya. Burumi Raja nih berarti ini. Nyampe semua nilai, semua apa, tanpa uang nggak ada. Semua nilai sudah oke. Yang kurang apa? Syarat kepegawaian.
per 1 Oktober harus berusia 18 tahun. Saya kurang 15 hari. Tapi dari tahun 1998 sampai 1999 Tuhan kerjakan kehidupan saya. Nah saudara, kira-kira mungkin pesan yang bisa kita tangkap adalah, kalau Tuhan tutup sebuah jalan, jangan-jangan Tuhan mengarahkan kita ke sebuah jalan yang merupakan rancangannya. Amin. Dan saudara, saya kok merasa begini saudara ya, kenapa nih awal tahun ini ada kesaksian dan kesaksiannya jadi hamba Tuhan gitu. Apa Tuhan berbicara pada saudara hari ini? Haleluya. Sudah lama tidak ada yang diutus dari batu tulis saudara ya, kecuali teman-teman anugerah ya. Tapi begini juga ya, saya tahu secara kuat Kak John ya, bahwa beberapa teman-teman ini punya punya panggilan. Tapi mungkin jalannya beda dengan kami ya, yang sekolah teologi dulu ya. Bisa jadi jalannya kayak Om Albert. Kasih tepuk tangan buat Om Albert ya. Jadi beliau bekerja baik di pekerjaan, dan Januari ini berapa minggu lagi akan dilantik, ditabiskan menjadi pelayan Injil GSJ. Kasih tepuk tangan, kasih support ya. Jadi bisa jalur itu juga ya? Bisa ya? Bisa ya jalur itu ya? Bisa. Anggukkan kepala kalau bisa. Saudara-saudara, jangan keraskan hatimu, itu intinya ya. Dan keren banget saudara ya. Saya ini Kak John yang buat ya tadi ya. Wih, kasih tepuk tangan dong saudara ya. Jadi memang sekeren itu youth pastor saudara ya. Youth pastor yang lama nggak bisa bikin video gitu, nggak bisa jadi worship leader. Nah itu dia ya, semakin terpuruk lah saya ya. Dan saudara, hari ini tema kita soal Christ Center Life, Christ Center Resolution. Nah Tuhan berbicara kepada kita melalui peristiwa. Amin. Ya, tadi saudara, saya keluar dari toilet sama Eko, ada bapak-bapak bilang, "Ih, kok gemukan?" Nah, Tuhan bicara soal resolusi apa di tahun 2024. Dan ada 2 peristiwa lah sebelum tahun 2024. Yang pertama saudara, masalah yang sangat kecil, cuma setitik bisul di sini. Saya bingung ini kenapa kepala saya ini nyut-nyut ya. Kepala saya nyut-nyut, apa salah bantal begitu ya. Ternyata saudara bisul. Saya pikir apa ini ada benjolan apa, ternyata bisul. Dioles salep hitam itu, salep bisul. Saya nggak tahu salapnya, langsung reda. Yang kedua, peristiwa yang Tuhan bicara adalah saya kan akhir tahun di Jambi. Jadi saya lewat Gramedia itu jam 18.30 saya sampai Gramedia, parkir, lalu masuk Gramedia, jalan, ternyata diumumkan bahwa tutup lebih awal jam 7 malam. Jadi saya baru parkir sudah mau tutup. Waktu tutup saya turun, lalu ada stand alat-alat kesehatan, dan saya lihat saudara timbangan digital. Dan saya tanya, ini timbangan digital berapa? Wah, ini diskon hari terakhir Pak. Dari 500.000 menjadi 150.000. Waduh, Tuhan menjawab doaku, aku butuh ini. Terutama diskonnya saudara ya. Dan itu bukan cuma timbangan menunjukkan angka berat badan kita, tapi volume lemak kita ya, volume otot dan lain sebagainya gitu. Bisa menampung beberapa orang ya. Jadi 12 orang itu bisa ditampung gitu di timbangan itu sekali kita timbang. Nah, siapa yang berminat 300.000 aja. Bukan itu saudara ya.
Tapi saudara-saudara, kita selalu bicara soal resolusi di awal tahun, dan menurut saya itu baik juga. Kita mengevaluasi diri. Tadi narasi yang dibuat oleh Kak John tuh selevel sama 1%. Kerennya begitu ya. Jadi kita sekadar bikin, lalu kemudian sebenarnya resolusi ini adalah resolusi tahun 2019 ya, yang gak kejadian. Lalu dibuat resolusi tahun 2020 karena COVID lompat 2023, itu persis lah resolusi tahun 2019 sebenarnya yang kita buat. Tapi saudara, yang menarik adalah begini, saya bagikan kepada kita sebuah riset terbaru. Jadi resolusi yang paling populer di tahun 2024 saudara ya, resolusi yang mengambil konteks Amerika ya, diadakan di 23 Oktober 2023 oleh Forbes Health ya, majalah Forbes ya. Saudara, resolusinya begini. Oh, ini hasilnya. Oke, sekali lagi ini konteks Amerika. Yang menarik begini saudara, yang menarik buat saya ketika saya baca ini adalah dia membandingkan dengan tahun 2023. Tahun 2023 itu yang paling tinggi saudara adalah orang yang punya resolusi berkaitan dengan mental health, kesehatan mental. Dan yang menarik juga dia breakdown saudara, 62% dari 1.000 orang berkata mereka agak tertekan untuk membuat resolusi tahun baru di 2024. Terutama 64% yang tertekan itu perempuan. Laki-laki 60%. Dan sebanyak 48% orang-orang yang disurvei saudara mengatakan bahwa improving fitness atau kebugaran, meningkatkan kebugaran adalah resolusi mereka. 55% berkata bahwa kesehatan fisik dan mental itu sama-sama penting. Dan yang menarik saudara, apa yang muncul di sini, kalau saudara lihat ya, ini berkaitan satu dengan yang lain ya, terutama bicara soal kesehatan atau kebugaran fisik. Dan ada 49% orang yang membuat planning ya untuk menggunakan aplikasi fitness. Dan saudara, ada 46% orang bicara soal diet ya, program diet ya. Ada yang 43% orang mau daftar ya di keanggotaan gym. Ya, ada diet kalori ya 33%, meditasi 33% saudara, dan ini adalah gambaran besarnya. Jadi kalau saudara lihat ini ada gambaran besarnya, yang paling tinggi 48% adalah improve fitness ya, jadi kebugaran. Yang 38% improve finance ya, keuangan. Lalu mental health ya, biasa anak-anak selatan aja ini yang isu ini ya. Kami di pusat, jadi kami aman ya. Improve mental health. Yang pusat lebih ke lost weight ya. Menurunkan berat badan, lalu kemudian itu kan saling berkaitan ya. Ya, lalu quality time ya, menghabiskan waktu dengan orang yang dikasihi, berhenti merokok ya. Aldi bagus ya, jadi dia tidak memulai ya. Jadi Aldi tidak memulai. Lalu mempelajari skill yang baru, saudara-saudara bisa baca ya. Travel more ya 6%, work life balance ya, hobi yang baru. Dan saudara, yang menarik adalah tidak ada satupun dari resolusi ini berbicara soal membangun kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada satupun saudara.
Tapi saudara-saudara, barangkali karena konteksnya adalah sekuler, umum, ya, bukan gereja yang disurvei, maka kemudian hasilnya begini. Tapi saudara, sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Saya kasih satu hal yang sederhana saja. Pernah nggak saudara satu kali dalam hidupmu baca Alkitab, ya, tamat gitu, dari Kejadian sampai Wahyu? Jadikan resolusimu. Kan saudara-saudara tidak harus selesai dalam 1 tahun, bisa 2 tahun. Dan kalau itu yang kita lihat sebagai sebuah, karena begini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita gumuli saudara, apa yang kita lakukan adalah gambaran sebenarnya apa yang penting di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya apa yang kau kerjakan saudara menunjukkan apa yang penting di dalam kehidupanmu, apa yang mendrive hidupmu. Maka saya menduga bahwa bukan sekadar tema, tapi ini betul-betul dipikirkan, betul-betul didoakan tema kali ini saudara. Atau kalau bahasa dari gereja adalah Vision Sunday. Bahkan bukan hanya minggu ini, tetapi selama sebulan ini saudara, Christ Center Life. Dan kami nggak janjian, tapi kami di Departemen Kaum Muda Nasional persis temanya adalah Christ Center. Bagaimana hidup yang terpusat pada Kristus. Dan kira-kira begini, karena ini tahun baru, bagaimana itu diejawantahkan di dalam resolusi kehidupan kita. Ketika saya susun ini tidak dikasih ayatnya saudara, tetapi kemudian yang saya dapatkan adalah dari semua yang disampaikan, dari semua yang dituju, bahkan dari tema yang ada, muncul di dalam perikop ini, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus saudara dalam Filipi 1 ayat yang ke-20 sampai ke-27. Kita baca saudara ayat ini, kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 20 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, seperti setiap kala dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, Rasul Paulus menulis ini di momen yang orang-orang pikir dia gagal dalam hidupnya. Dia tulis dari tempat yang orang bisa nilai bahwa dia gagal, saudara. Dia tulis dari penjara. Dia tulis ini dari penjara. Di ayat yang ke-12 dia bilang, aku menghendaki, Filipi 1 ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus.
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, saya pastikan begini, banyak orang yang menganggap Paulus, saudara, gagal. Banyak orang yang menganggap Paulus itu gak masuk hitungan, saudara, atas ukuran kesuksesan yang ditetapkan oleh dunia. Tetapi Paulus tidak resah, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia menerapkan apa yang namanya Christ-centered life. Dan kita baca, saudara, dari ayat-ayat yang dia sampaikan secara sadar, saudara-saudara. Rasul Paulus memberikan kepada kita 3 prinsip yang menjiwai Christ-centered resolution atau Christ-centered life. Dan saya saudara, jangan berpretensi ini hanya berlaku bagi orang-orang yang dipanggil pelayanan sepenuh waktu. Bukan. Mimbar kami, saya Kak John, mungkin mimbar kami adalah mimbar di gereja, saudara. Tetapi mimbarmu adalah di sekolah di mana engkau berada. Mimbarmu mungkin, saudara, adalah kantor di mana engkau ada. Mimbarmu adalah tempat di mana kamu ada. Dan kita menghidupi, saudara-saudara, sebuah panggilan yang sama untuk hidup Christ-centered. Karena saudara, 3 prinsip yang kita pelajari. Yang pertama adalah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hidup memuliakan Kristus. Saudara-saudara, dalam 3 ayat awal yang kita baca itu kaya sekali dengan nuansa ini. Hidup memuliakan Kristus. Orang bisa bilang dia di penjara. Orang bisa bilang dia gagal, saudara. Sebelum dia ikut Kristus, dia terima panggilan, saudara. Rasul Paulus itu di masyarakat itu dia dianggap berhasil. Dia tokoh, dia dihormati. Tetapi kemudian ketika dia ada di penjara, justru dia, saudara, tuliskan ini. Rasul Paulus bilang begini, saudara. Ayat yang kita baca, dan saya ketika bertemu dengan ayat yang ke-20, sebenarnya kita biasanya fokus pada ayat yang ke-21, tapi ayat yang ke-20 ini saya hafalkan, saudara. Ini sangat-sangat kuat. Rasul Paulus bilang begini, saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saudara-saudara, tidak akan beroleh malu dalam versi bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari dipakai terjemahan aku tidak akan gagal dalam tugas. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan aku tidak akan mendatangkan aib. Dan yang menarik, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dari 1 ayat ini kemudian ada 1 kata. Kalau saudara baca itu ada kata sebab yang sangat kurindukan, itu pakai 1 kata yang tidak pernah digunakan dalam bahasa Yunani, saudara. Kata itu adalah apokara dokian. Ini kata satu-satunya, saudara, muncul dalam tulisan Rasul Paulus. Bahkan seorang penafsir bilang ini kata mungkin ditemukan oleh Rasul Paulus. Apokara dokian, saudara. Yang menarik, saudara, dia gabungkan, ya, dia padukan ini 3 kata, ya. Kata apo itu menjauh dari, kara itu kepala, dokian itu artinya melihat, saudara. Kira-kira penekanan yang mau diberikan Rasul Paulus adalah pandangan yang penuh rindu, yang menyingkirkan segala hal lain sehingga memusatkan diri pada satu keinginan.
Rasul Paulus seperti dia cuma punya satu hasrat saja dalam kehidupannya, saudara. Memusatkan diri kepada satu keinginan, satu hasrat saja. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Apa hasratnya? Hasratnya ini, saudara, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Saudara, berat ya. Saya tahu nanti malam ada debat capres ya. Kita mau ganti aja kata aminnya apa gimana nih ya? Yes. Saudara, apokara dokian. Satu keinginan, hasratnya cuma satu, saudara. Apa hasratnya? Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Ketika saya hari-hari, saudara, menggumuli panggilan Tuhan ya, ada satu lagu yang mengganggu ya, dan juga seperti memberikan sebuah cermin di hadapan saya. Betul nggak saya menghidupi itu? Waktu saya saudara masih muda, saudara, lagu itu liriknya begini. Mungkin saudara tidak tahu, gak pernah dinyanyikan di Energize memang. Apa cocok apa enggak. Tapi lagunya, liriknya begini. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajar ku tak ingini apapun. Bisa juga jadi WL gitu ya, di depannya. Menghibur diri. Gimana WL? Terus gak? Saya ada ujuk ya. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap diam di hadirat-Mu. Skill rata-rata, tapi urapan, saudara. Iya, saudara-saudara, ini ya, yakin ya memang skill rata-rata ya. Saudara-saudara, saya renungkan itu. Saya renungkan. Masuk 2024 itu juga sama dengan 24 tahun saya ikut panggilan Tuhan, saudara. Dan saya juga kadang-kadang merasa resah, apakah saya masih ada di dalam kerinduan yang sama, saudara? Keyakinan yang sama. Tetapi saya mau katakan begini, saudara-saudara, di tempatmu, di mimbarmu, milikilah, saudara-saudara, prinsip ini, prinsip yang berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuh. Saudara, dalam 3 ayat ini, saudara, luar biasa. Bahkan Rasul Paulus bilang, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya lulus sekolah teologi. Saya ingat kembali ketika baca ini, saya ingat kembali memori saudara ya. Waktu lulus D3, lalu saya bergabung sama lembaga penginjilan anak. Waktu Agustus, saudara, kita keliling, kita datang, kumpulkan orang-orang, saudara ya. Bukan hanya orang Kristen, yang lain anak-anak dikumpulkan. Lalu ada sebuah memori yang menancap di kepala saya. Begitu saya pimpin nyanyi, saudara, lagunya adalah bebaslah, 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 segala beban dosaku bebaslah, darah Yesus yang kudus. Tiba-tiba bapak-bapak teriak-teriak, woi, panggilin anak-anaknya, suruh keluar, saudara. Tinggal sedikit cuma ada di dalam. Itu saya ada di dalam sense. Bagiku hidup adalah Kristus. Keren. Mati adalah keuntungan. Walaupun ketika keluar lihat aman-aman. Kalau aku masih hidup, bagiku bekerja dan
memberi Tuhan. Mungkin saudara tidak pernah ada dalam pengalaman yang dramatis seperti itu. Pengalaman yang rasanya engkau ada di antara hidup dan mati karena mengikut Yesus. Tapi kadang-kadang pengalaman itu jauh lebih mudah, saudara-saudara, karena nyata, hitam putih. Tapi dalam pergaulanmu, dalam tongkronganmu, seperti yang dialami oleh Aldi ya, Shopee, mungkin saudara-saudara, wih apa nih Shopee COD gitu. Shopee itu jenis tuak Maluku, saudara ya. Shopee kalau bahasa Yunani, Shopee itu hikmat ya. Memang kalau minumnya itu jadi hikmat, katanya obat kata-kata. Tiba-tiba lancar ngomong ya. Hendrik gimana? Sudah pernah nyoba Shopee? Bilangnya beta Maluku. Hendrik kalau kemarin itu apa namanya juara 2 ya kalau minum Shopee. Nggak juara ya. Kalau juara nanti dia coba Shopee dan AO. AO ini sesuai dengan hukum kelima, saudara. Hormatilah orang tua. Karena waktu minum ya, Loki hormat. Ya, sudah masalah. Ini waktu kesaksian, baru gila aja sombong. Saudara-saudara, dalam 3 ayat ini begitu kuat. Kristus dimuliakan dengan tubuhku, baik dalam hidupku atau dengan matiku. Saya merenung, betul-betul saya merenung, saudara. Apa Kristus dimuliakan? Dan bagiku, dia declare, saudara, bagiku hidup adalah Kristus. Seusia kalian kan, you're everything I'm everything I am because you love me. Coba saudara kalau cari pasangan ya, kalau dia nggak sanggup mengatakan ini, jangan lanjut sama dia. Berani nggak? Berani karena masih jomblo loh. Nggak tahu siapa yang bilang berani. Sorry saya nggak tahu siapa. Cuma saya berani loh, masih jomblo, berani. Resikonya diputusin. Hapus ya saudara. Resolusimu dapat pasangan, tapi dia berani bilang bagiku hidup demi Kristus. Tapi jangan harapkan saudara dapat yang begitu kalau saudara juga nggak berani bilang bagiku hidup adalah Kristus. Dari sampai situ saya masih berani, Kak. Yang gak berani apa? Mati adalah keuntungan. Itu satu paket, saudara. Saudara gak bisa bilang mati adalah keuntungan kalau bagimu hidup bukan Kristus. Siapa yang mau mati? Saudara, Rasul Paulus mengalami pengalamannya. Jadi di mana mimbarmu sekarang? Hidupkan itu. Hidupkan. Bagiku hidup adalah Kristus. Di mana engkau ada, mungkin saudara-saudara yang menjadi tantanganmu. Kamu dibilang cemen, kamu dibilang kamu gak main gitu. Mungkin bukan mati. Dan saudara-saudara sekalian, pemuliaannya nyata, saudara-saudara, pemuliaannya nyata ketika
Pemuliaan nyata bagi Kristus ketika kita masih diberi hidup adalah bekerja dan memberi buah. Kita kan bicara memuliakan Kristus. Wah, ini abstrak. Apa artinya? Kalau kamu masih hidup, firman Tuhan bilang apa? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Dan Rasul Paulus bicara soal buah itu, saudara. Di bagian ini ayat 11 bilang, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Atau dalam tulisan Rasul Paulus yang lain, saudara, dia bicara kalau buah itu adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dulu waktu kami belajar, saudara, di asrama, mungkin Kak John masih lihat ya. Waktu masa saya bingung, saudara. Saya tidur ini kok kenapa ada tulisan ini dalam bentuk buah gitu, kasih, sukacita, begitu kan. Oh, ternyata itu tugas dari Pak Gatot. Waktu belajar supaya itu menjadi resolusi gitu. Apakah kita semakin mengasihi di tahun 2024? Sukacita, damai, buah roh itu mengalir dalam hidup kita. Maka ini mengantar kepada yang kedua, saudara, Christ-centered life, Christ-centered resolution yang kedua. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Didorong kasih kepada sesama. Didorong atau memiliki kasih kepada sesama. Maka Rasul Paulus bilang, aku didesak dari dua pihak. Karena baginya hidup adalah Kristus, dia bilang sebenarnya aku ingin pergi. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Saudara, ini bahasa yang sangat indah. Rasul Paulus gak bilang mati. Rasul Paulus bilang aku ingin pergi dan ada bersama-sama dengan Kristus. Itu konsepnya. Bagi orang-orang percaya, saudara-saudara, ketika kita mati, kita ada bersama-sama dengan Kristus. Itu bahasanya. Kalau bilang mati kan kita rasanya beda. Tapi mati itu adalah bersama-sama dengan Kristus. Tapi Rasul Paulus bilang itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu apa? Untuk tinggal di dunia karena kamu. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan belum panggil, maka punya perspektif seperti Rasul Paulus. Kamu. Dia bicara soal kamu. Dia bukan bicara soal menikmati diri, tapi dia bicara soal hidup bagi Kristus adalah hidup bagi orang lain. 20 Mei 2013, saudara, majalah Time di sampulnya dan pembahasannya, dia membuat pembahasan dan menamakan generasi milenial sebagai the me generation. Gen Y, generasi milenial sebagai me generation. Generasi milenial di Amerika, saudara, adalah anak-anak dari generasi baby boomer. Generasi baby boomer ini dinamakan generasi me generation. Ini generasi me generation. Maka yang populer adalah gacoan, saudara. Yang paham aja. Yang teknologi, saudara, membuat selfishness, keegoisan itu semakin tinggi. Kalau dulu di rumah tangga Amerika tahun 50-an, maka yang saudara lihat adalah keluarga memajang foto pernikahan, foto sekolah, foto militer di rumah mereka. Tapi kalau sekarang, saudara, itu kebanyakan adalah foto diri. 85 foto diri mereka dengan hewan peliharaan mereka, alias anak bulu. Saudara, apa resolusinya kalau sudah namanya me generation?
pasti bukan Christ center, tapi berpusat pada me, berpusat pada diri. Tapi saudara-saudara sekalian, perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus bilang, aku lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Bicara soal pakai, kita pedulikan yang lain. 2024 saudara, ayo keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyamanmu, masukkan dalam resolusimu 2024 saya pelayanan di Energasi. Yang sudah pelayanan jangan resign dulu ya. Wah, baru mau cuti Kak, ya ampun. Cuti. Baru mau kirim surat cuti sama Kak John. Colek kanan kiri mau bilang, colek, 2024 pelayanan ya. Amin. Kak Doni gak perlu nyolek siapa-siapa. Ini bukan full timer lagi, full heart. Melayani saudara, hal yang ini bukan soal mini, tapi melayani. Yang terakhir saudara, prinsip Christ Center Life, Christ Center Resolution. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Di ayat yang ke-27 Rasul Paulus bilang gini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudara sekalian, Injil itu sederhananya Euangelion, yang artinya utusan yang membawa kabar baik. Kabar baik saudara, good news, eksklusif, and energize itu adalah good news. Kabar baik itu saudara-saudara adalah Yesus Kristus yang direpresentasikan dalam kehidupan kita. Karena saudara-saudara sekalian, Christ Center Life, Christ Center Resolution adalah imago Christi, menjadi semakin seperti Kristus. Kristus adalah kabar baik. Kabar baik saudara, kelahirannya, kematiannya di kayu salib, bangkit, kalahkan kematian, kabar baik, dan itu direpresentasikan dengan kehadiran kita. Saudara mungkin seorang anak sederhana, Aldi, berapa kali gagal jadi tentara. Dia gak sadar dia gak gagal. Sebenarnya dia jadi tentara Kristus. Amin. Yes. Saya bilang ke situ sebenarnya. Tapi saudara-saudara, saudara perhatikan dong. Saudara mungkin berhasil, saudara mungkin hebat, saudara mungkin keren, tapi tergerak gak saudara untuk sharing di depan sini apa yang Yesus kerjakan bagi hidupmu? Dari lukanya, dari scratch-nya, dia cerita banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Berani gak kamu bilang, ngomong, harusnya datang ke Kak John, saya mau kesaksian. Bukan saya, maksudnya langsung dicatat. Berani gak saudara-saudara? Berani gak? Karena kalau kesaksian, apa sih? Berani gak saudara menghadapi? Mungkin ada orang yang berpikir gini. Banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu.
Oke deh, kalau nggak di komunitas yang sebesar ini, nanti di e-group. Cerita apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan saudara, nasihat ini kuat dari Rasul Paulus, karena nasihat ini sudah dia lakukan dan sudah dia hidupi. Dia ngomong kepada jemaat Filipi, dia ngomong hal-hal yang beyond. Dia bicara dalam penjara, dia bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dari dalam penjara dia bilang, sepertinya saudara-saudara kamu berdiri teguh, nanti kalau aku keluar aku lihat. Dia tetapkan standar. Saudara suka main basket, suka? Atau nonton NBA? Nonton ya? Siapa who is your GOAT? Great of all time siapa? Greatest of all time siapa? LeBron James? LeBron James? No, Michael Jordan. Michael Jordan. Kenapa? Nomor 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan aku main. Mazmur 23. Sama juga ya, LeBron James juga 23 ya. Dulu ya, tapi kan udah Jordan duluan. Jordan, saudara, suatu kali dia pernah bilang gini, saya meminta kalian berlatih dengan keras, tapi saya tidak pernah meminta kalian melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Kenapa, saudara? Perhatikan, dirimu ada di dalam rancangan itu begitu. Jangan hanya melihat, oh ini Rasul Paulus, dia bicara sama orang-orang yang ada di Filipi dari dalam penjara. Saudara menempatkan dirimu, oh saya orang Filipi. Bagaimana kalau engkau pikir satu waktu Tuhan akan bawa saya seperti Rasul Paulus? Dan inilah saudara yang mari kita renungkan 3 prinsip ini. Next nanti Kak John akan bagikan bagaimana dan lain-lain. Ikuti pembahasan ini saudara, dan berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong aku mau pelayanan, aku mau baca firman, aku mau Christ Center Resolution. Yang pertama, memuliakan Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, memiliki kasih kepada sesama. Dan yang terakhir, hidup berpadanan, selaras dengan berita Injil itu. Bahkan saudara-saudara bukan hanya mempersaksikan Kristus dengan perkataan, tapi saudara sendiri menjadi message. Kita adalah pesan bagi dunia dan generasi kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengundang pemain musik lagi ke depan. Kita respons firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus kau kebenaran. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini saudara, sambil kita merenungkan firman Tuhan yang kita terima di awal tahun 2024 ini. Yesus kau kebenaran.
bersama Tuhan 2-3 menit ke depan. Apa resolusi yang kau ingin raih di tahun 2024? Sesuatu yang mungkin kau merasa engkau gak mampu, sesuatu yang kau merasa engkau gak sanggup, sesuatu yang mungkin mengganggu zona nyamanmu. Dari firman yang sudah kau dengarkan, saudara-saudara, apa yang kau mau persembahkan kepada Tuhan? Saya mau kasih tahu sesuatu, saudara. Barangkali di menjelang 2024 ada rasa frustasi yang kau rasakan, atau saat ini sementara kau duduk di tempatmu ada rasa frustasi yang kau rasakan. Kenapa aku nggak bisa raih ini? Apa yang kau tetapkan di tahun 2023 nggak kau capai? Kok hidupku gini-gini aja? Yang lain sudah sampai sini, kok aku masih gini-gini saja? Saudara, jangan-jangan rasa frustasi itu adalah sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu untuk kau rasakan, dan kemudian dalam keresahan itu kau datang kepada Tuhan dan kau bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan campur tangan. Tuhan, ternyata tanpa Engkau aku gak bisa, aku gak mampu, aku buntu, berkabut. Saudara-saudara, di 2024 ini jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Benahi kehidupanmu. Engkau yang tahu. Benahi kehidupanmu. Engkau tahu ada sesuatu yang salah. Benahi. Tuhan akan menolong. Tuhan tuh akan menepati janjinya. Janjinya adalah kau akan jadi kepala, bukan ekor. Berkat adalah bagian dari hidup anak-anak Tuhan di mana mereka berada, selama relasi itu terjaga dengan sang sumber berkat. Siapa di antara engkau yang 2024 ini, saudara, seperti lagu ini? Walau berat kau tahu kehidupanmu, tapi engkau mau dengan iman berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau ku hidup bagimu. Angkat tanganmu di tempatmu, saudara. Angkat tanganmu di tempatmu. Angkat tanganmu di tempatmu. Sambil pujian dinaikkan, berdiri di tempatmu. Kalau ku hidup. Ambil sikap doa. Naikkan ini sebagai doamu. Tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. 2024 semakin dekat dengan Kristus. Haleluya. Tetap memandang dunia tak bisa. Katakan dari hatimu sebagai doamu di tahun ini. Kalau ku haleluya. Menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku Yesus ku hidup. Ku serahkan studiku Tuhan. Ku serahkan pekerjaanku Tuhan. Ku serahkan kehidupanku Tuhan. Di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau nyata dimuliakan dalam hidupku, baik oleh matiku maupun oleh hidupku. Kalau ku hidup, Yesus.
Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Biar kau dimuliakan Tuhan atas segala. Sepanjang bulan ini Tuhan, kami akan berbicara tentang Christ-centered resolution, Christ-centered life. Kami memayungi anak-anak-Mu Tuhan di dalam doa. Mereka yang berdiri, mereka yang merespons. Roh Kudus, tangan-Mu yang pegang mereka sepanjang tahun 2024 ini. Engkau berikan ya Bapak, perlihatkan kepada mereka hal-hal yang baru, apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang tidak pernah mereka bayangkan, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan, nyatakan Kau menjadi pribadi yang hidup dalam kehidupan mereka. Tuhan angkat anak-anak-Mu, dan ketika melalui peristiwa-peristiwa yang berat Tuhan, mereka boleh merasakan secara nyata kehadiran-Mu. Biarlah hari ini, waktu-waktu yang kami jalani, kami dedikasikan bagi Tuhan, sehingga kami boleh berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk teman-teman semuanya. Seberapa banyak di antara kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangannya? Mari berikan kemuliaan bagi Kristus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Welko yang sudah memberkati kita semua. Biarlah Tuhan kiranya memberkati Pastor Welko dan pelayanannya semakin diberkati Tuhan dan semakin banyak memberkati generasi muda bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan memberi persembahan. Teman-teman boleh mempersiapkannya. Yang bertugas bisa silakan maju ke depan. Kita akan memberi dengan sukacita, namun sebelumnya kita berdoa, menyerahkan persembahan kita, menguduskannya untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami semuanya diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami didorong dengan kasih untuk mengasihi sesama, dan kami mau hidup berpadanan dengan Kristus sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan firman, message yang begitu sangat kuat bagi kami untuk memulai tahun yang baru ini Tuhan. Sebagai respon kami bersuka cita di dalam kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan yang begitu besar yang kami terima, kami mau menyerahkan kembali kepada Tuhan seberapa yang kami bisa berikan untuk kemuliaan Tuhan, supaya pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu bisa dinyatakan di dalam pelayanan Energize bagi generasi muda yang Tuhan akan selamatkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur, dan dengan sukacita kami sama-sama katakan amin. Suka
Cik. Oke. Selamat siang, Angels People. Yang Mas Hari ini berkati, boleh dong Alvin mau denger dong tepuk tangan dari kalian yang Mas Hari ini berkati. Izinkan Ko Alvinnya pantun dulu ya. Buang ingus di Cikini. Mari kita dengar ingus di minggu ini. Oke, pengumumannya di minggu Januari. Pertama-tama terima kasih kepada Bang Welko ya, Pastor Welko Mampang yang sudah sharing, yang dibagikan dan memberkati ya. Oke. Yang kedua, thank you buat teman-teman semuanya Angels People yang sudah melayani hari ini. Beri tepuk tangan dulu dong, hari spesial banget ya. Walaupun dadakan kita tahu bulan tapi ngobrol sekali, bapaknya berasa banget. Lalu di minggu depan kita akan beribadah kembali di jam yang sama. Ayo dong ajak teman-teman kita yang mungkin tengok kiri kanannya yang masa kok ada yang hilang hari ini, diajak dong teman-temannya untuk hadir. Karena Ibrani 10:25 menyatakan janganlah menjaga diri pertemuan ibadah. Lalu, nah untuk pendataan ulang buat yang ini Angels People yang belum didata bisa melalui link QR code atau boleh cari teman-teman pengurus ya. Oh ya, terus saya boleh nggak minta tolong Mulmet tampilkan pengumumannya itu yang di slide. Jadi, nah gak bosen-bosennya ya. Ko Alvin nih ngajak kalian untuk follow IG Energize_DY ya. Dan juga yang belum bergabung dalam e-group, Ko Alvin dorong terus ke kalian semua untuk bergabung. Bisa cari teman pengurusnya masing-masing ya. Nah, next, adakah yang baru pertama kali hadir di sini? Ada? Nggak kok Kadoni nggak ya? Oke, jiwa-jiwa yang setia, bawa temen terus yang banyak ya. Nah, abis ini, oke. Ngomong-ngomong nih, kok Alvin lapar kan? Pada lapar semuanya? Lapar ya? Nah, yang terakhir ini setelah pulang ibadah selesai nih, jangan pulang dulu karena kita mau ada fellowship, ada bakso, gitu, juga minuman. Nikmat dulu ya sebelum meninggalkan ruangan ini. Oke, dan juga tambahan buat yang ulang tahun di bulan Desember, minggu depan jangan lupa datang lagi ya untuk dirayakan di doakan. Oke, itu aja pengumuman dari Pak Alvin. Boleh kita bangkit berdiri untuk mengakhiri. Maka kita nyatakan kalau ku hidup bagimu. Kalau ku bisa menjauh
diri-mu Tuhan. Kami mau hidup Christ center Tuhan, berpusat pada diri-mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa berterima kasih kepada Pastor Welko Tuhan yang telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan di awal tahun ini. Dan biarlah pesan tersebut dapat kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja Tuhan. Dan sekarang kami juga tak lupa berdoa untuk yang melayani hari ini Tuhan. Apapun bidang pelayanan yang sudah diambil Tuhan, yang di depan panggung maupun yang di belakang Tuhan, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan tambahkan skill mereka Tuhan agar mereka dapat melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk yang just people Tuhan, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang bekerja. Tuhan berikan keberhasilan Tuhan, dan selalu ingatkan pada kami Tuhan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan juga kami juga berdoa untuk just people yang hari ini berhalangan hadir Tuhan, mungkin sakit, mungkin ada pergumulan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang persis yang mereka alami Tuhan, tapi kami semua percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu ada di setiap kehidupan kami. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memberi jalan keluar yang sedang ada masalah apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jabat Tulis. Kami menyerahkan apapun proker yang kami rencanakan Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu saya Tuhan. Baik yang kami dalam waktu dekat, jangka panjang, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa, tak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Sebentar lagi ada Pilpres Tuhan, pemilihan presiden Tuhan. Kami memohon padamu Tuhan, berilah kedamaian di negeri ini Tuhan. Selama pemilihan presiden Tuhan berjalan dengan baik, berjalan dengan transparan Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan. Tuhan juga memberikan kedamaian untuk semuanya Tuhan. Pelaksanaan semua kami serahkan semua tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang tibanya kami ingin berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan lindungi kami sepanjang berjalan ke tempat tujuan kami Tuhan, agar sampai tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan tibakan kami minggu depan Tuhan keadaan yang sehat, keadaan yang lebih semangat, yang lebih on fire lagi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Just People mengangkat tangan. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Energize People, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati studi, pekerjaan atau usahamu, agar engkau boleh menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus ada atas setiap kita senantiasa sampai hari kedatangan Tuhan kali yang kedua menjemput kita bersama-sama. Dan dalam nama Yesus, mari semua yang percaya bersama-sama katakan Amin. Happy Sunday.